Bu Megi. Bu Megi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Rosi. Kabar Bu Rosi bagaimana di sekolah? Alhamdulillah meskipun sedikit sibuk tapi ya bisa melewati semuanya. Bu Oh, Megi, ya, alhamdulillah ya. nah, kalau kita bisa membagi waktu semuanya beres ya Bu Rosi Amin, ya. amin, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Oh iya Bu Rosi, hari ini Bu Rosi ada kegiatan coaching ya? Iya itu tadi Bu Ira minta di coaching gitu Bu Megi, Iya. mudah-mudahan nanti bisa jadi coach Di buat Bu mana Ira. apanya tuh Bu Rosi, tempat mau di coaching kata Bu Resnya di mana dilaksanakan? Oh tadi kami mungkin cari tempat yang santai aja nanti Bu Megi, gimana bagusnya yang asik lah. Gitu. Berarti Bu Res nanti sebagai coachingnya ya, nanti Bu Rosi sebagai coachingnya, Bu Resnya menceritakan permasalahannya kepada Iya. Bu Rosi. Ya ngomong saya coba-coba jadi coach lah Ibu Iya. ya. Kira-kira Bu Rosi kompetensi apa ya yang ingin Bu Rosi capai nanti melaksanakan coaching bersama Bu Res? Ya nanti sebenarnya saya kan ingin memiliki seluruh kompetensi inti yang ada, mulai dari mendengarkan aktif, Iya. kemudian mendengarkan dengan rasa, hadir sepenuhnya, kemudian mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Iref. Mudah-mudahan dengan kemampuan tersebut saya bisa menggali potensi Bu Iref supaya Bu Iref bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi gitu Bu Megi. Oh gitu, iya benar ya Bu Rosi ya. Ketiga itu perlu kita Iya. kuasai sebagai coaching. Nah di antara yang tiga itu ya gimana ya? Kenapa kompetensi itu yang menjadi suatu harapan bagi Bu Rosi yang ingin melaksanakan coaching? Iya karena gini Bu Megi, sejujurnya saya orangnya kurang fokus Bu Megi, susah fokus. Jadi kadang kalau mendengarkan orang berbicara itu saya kadang-kadang suka kepikirannya kemana-mana. Tapi saya nggak mau menjudge orang, nggak mau berasumsi, nggak mau. Cuma fokusnya aja yang kurang. Jadi mungkin nanti kalau jadi saya mencoba menjadi coach buat Bu Ira, saya pengennya kompetensi inti yang tiga itu saya bisa kembangkan gitu. Iya benar. Oh gitu ya Bu. Nanti harapan Bu Res setelah melaksanakan coaching ini apa? Harapan saya Bu, Iya. harapan saya yang pertama tentunya untuk diri saya sendiri, saya mampu mengembangkan ketiga kompetensi coaching. Yang pertama present, hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, mampu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian kepada harapan saya buat Bu Ireh, semoga saya sebagai coach buat Bu Ireh nantinya bisa menggali potensi Bu Ireh sehingga pada akhirnya Ibu Ireh menemukan sendiri jalan keluar atau solusi dari permasalahannya dengan cara saya mengajukan pertanyaan berbobot yang menggiring beliau untuk menemukan solusi gitu. Iya benar. Jadi ketika kita sebagai coaching ya Bu Rosi, ketika kita mampu menerapkan kompetensi ini, ketika berhasil itu merupakan satu penghargaan bagi kita. Iya. Kita sanggup melakukan coaching dengan baik dengan kompetensi ini. Semoga harapan Bu Rosi ini dapat berjalan dengan sesuai yang Bu Rosi inginkan nanti. Dan kira-kira Bu Rosi, nanti kan Bu Rosi mengadakan coaching tuh bersama Bu Res. Apakah Bu Rosi menginginkan bolehkah saya nanti sebagai pengamat nanti ketika Bu Rosi melakukan percakapan bersama Bu Res? Iya, saya kan karena ini baru awal-awal menjadi coach ya Bu ya. Iya. Saya memang harapannya demikian tadi ya. Saya ingin Bu Megi menjadi supervisor dalam hal ini mengamati saya. Tadi rencananya nanti saya kan ingin menerapkan alur tirta itu Bu, yang sering orang-orang coach terapkan itu Bu. Iya benar Bu Jadi Rosi, bagus sekali. saya nanti dengan alur tirta tersebut, saya berharap Bu Megi amati, mudah-mudahan dari alur mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab tidak ada mudah-mudahan yang tertinggal bagi saya, dan saya berharap sekali Bu Megi dapat memberikan arahan, petunjuk kepada saya untuk sebagai refleksi buat saya. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik saya bisa mengcoaching teman-teman. Iya. Baik Bu Rosi, tentunya dengan keyakinan Bu Rosi ini kelihatannya kayaknya sudah menguasai tentang kompetensi yang harus dicapai
bagaimana melakukan coaching dengan alur tirta. Semoga Bu Rosi dapat menerapkan itu nanti kepada Bu Rel. Dan saya, alhamdulillah Bu Rosi bersedia ya, saya Iya, sebagai insya pengamat Allah. nanti Iya, ya. iya, saya berharapnya Iya, demikian. nanti insya Allah saya akan mengamati percakapan Bu Rosi bersama Bu Rel, dan insya Allah nanti tidak banyak sesuai dengan alur tirta yang Bu Rosi pahami gitu. Terima kasih Bu Rosi atas kesediaannya. Nanti saya akan mendampingi, akan mensupervisi, mengamati Bu Rosi bersama Bu Rel. Iya, iya. Makasih ya Ibu. Iya, sama-sama. kesediaan hatinya. Terima kasih kembali Bu Rosi. Assalamualaikum Irem. Waalaikumsalam Kak Ros. Udah pulang Irem sekolah nih. Sudah Kak Ros, sudah Jam selesai. sampai jam 8 tadi ngajar. Sampai jam 1 Kak Ros. Sampai jam 1 sekarang udah jam 4. Kok masih kelihatan lelah? Iya Ada Kak Ros, apa ini? salah sekali. Saya ada masalah sedikit nih Kak Ros. Oh, pantasan ya Bu Irem tadi telepon saya ya. Itu Suruh tujuannya. tunggu. Tunggu Kak Ros dulu. Ngapain? Ya, saya mau bicara sama Kak Ros nih, menyampaikan keluh kesah saya. Apa yang saya rasakan kelelahan saya ini ya Kak Ros. Sudah beberapa hari ini Kak Ros, saya memperhatikan siswa saya ini yang kelas 5 ini Kak Ros, dia sering sekali terlambat Kak Ros. Setiap Iya, hari dia sering. terlambat terus Kak Ros. Terus setiap hari terlambat. Mm. Setiap hari terlambat orang yang sama? Orang yang sama Kak Ros. Oh, sekitar berapa orang tuh Bu Irem? Satu orang ini aja Kak Ros. Oh, Dengan orang yang sama. Dan setiap hari itu ada yang terlambat juga, tapi nggak setiap hari dia terlambat Kak Ros, tapi satu orang ini hampir setiap hari Kak Ros gitu. Ada juga yang terlambat nih, misalnya ada 5 orang yang terlambat, tapi dia beda-beda Kak Iya, Ros. iya. Hari ini dia enggak, hari besok dia gitu. Iya. Enggak seluruh hari dia terlambat. Tapi yang satu anak ini setiap hari dia terlambatnya Kak Ros gitu. Jadi permasalahan yang Bu Irem hadapi selama lebih kurang seminggu ini yang membuat Bu Irem pusing itu Iya, Kak menghadapi Ros. anak yang satu ini selalu dia aja Oh, yang iya, tuh, terlambat Kak. setiap hari. Lalu melalui percakapan kita hari ini apa nih harapan Bu Irem, apa yang ingin Bu Irem capai? Menurut saya sih Kak Rasya, dengan kita berbincang-bincang hari ini, saya menyampaikan apa yang saya rasakan, saya bisa menemukan lah ya Kak Ras, menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, dari jalan keluarnya lah Kak Ras dengan permasalahan ini Kak Ras gitu. Iya, untuk menemukan solusi dari permasalahan siswa yang Bu Irem hadapi, boleh Kak Ros tanya lebih dalam mungkin realnya seperti apa permasalahannya Bu Irem? Jadi begini Kak Ros, ceritanya gini ya Kak Ros ya. Hari Senin kemarin Kak Ros, kita kan melakukan upacara itu pagi ya Kak Ros ya. Iya. Jadi kalau upacara itu kan jam 7 anak-anak sudah ada di sekolah seharusnya Kak Ros ya. Kemudian jam 7:10 bel sudah berbunyi. Iya. Bel sudah berbunyi berarti kan anak-anak sudah berbaris mempersiapkan untuk pelaksanaan upacara berarti Kak Ros ya. Iya. Tapi ketika kegiatan upacara ini berlangsung Kak Ros, kira-kira jam 7:45 lah Kak Ros, 7:45 datanglah si anak ini Kak Ros, datanglah si anak ini dengan raut wajah yang sedikit cemas mungkin Kak Ros, itu kan cemas. Kemudian dia datang, kemudian dia taruh tasnya di dekat pot bunga dulu, kemudian dia langsung berbaris, tapi barisannya dipisah gitu waktu itu Kak Ros. Iya. Kemudian hari Selasa juga Kak Ros, hari Selasa kegiatan kita paginya itu waktu itu kegiatan lagu wajib Kak Ros. Anak-anak ini juga, anak yang satu ini datang terlambat juga Kak Ros, setelah jam ketika kita berdoa mau masuk kelas. Iya. Ketika berbaris itu kan kita mau berdoa dulu Kak Ros ya, Iya, berdoa bersama-sama gitu. Saat itulah anak itu datang dia gitu loh Kak Ros, tapi dia tidak mengikuti kegiatan nyanyi lagu wajib itu Kak Ros. Ketika berdoa saja dia mengikuti Kak Ros. Kemudian hari Rabu juga kegiatan kita pramuka paginya, ketika kegiatan pramuka berjalan dia baru juga datang Kak Ros, tapi kita kan ternyata dinyatakan terlambat juga Kak Ros tuh. Iya. Ketika kegiatan pramuka berlangsung dia baru datang gitu, tidak sebelumnya dia datang Kak Ros, berarti dikategorikan dia terlambat juga Kak Ros. Kemudian hari Kamis juga Kak Ros, sudah 3 kali kan Kak Ros, 4 kali dengan hari Kamis Kak Ros. Hari Kamis kegiatan kita itu literasi Kak Ros. Kegiatan literasi ini ada anak-anak membacakan pantun dan puisi ke depan Kak Ros. Ketika tiga orang siswa berpuisi dan berpantun ke depan,
baru pula lah dia datang Kak Ros gitu. Kan dikategorikan terlambat juga itu Kak Ros. Berarti kan hampir setiap hari dia terlambat berarti itu Kak Ros. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana itu Kak Ros menghadapi siswa seperti itu gitu kan, seharusnya kita siswa itu datang jam 7 sudah ada di sekolah, Iya. jam 7:10 bel sekolah sudah berbunyi gitu, udah melakukan kegiatan pagi di sekolah begitu. Tapi anak-anak yang satu ini setiap hari datangnya selalu terlambat gitu Kak Ros. Iya, iya. Kalau Kak Ros tadi menangkap dari permasalahan yang Ibu Ira sampaikan, ini memang benar-benar nih luar biasa ya. Ya, Hari Senin terlambat upacara. ya pasaran. Hari Selasa juga orang udah berbaris dia baru datang. Ya. Kemudian hari Rabu pramuka juga tidak mengikuti kegiatan. Kamis literasi udah tampil temannya berpuisi Iya. baru dia datang. Kalau udah 7.45 rasanya mungkin memang sulit untuk diberikan toleransi. Iya. Jadi Bu Ira berharapnya ini anak seminimalnya datang jam berapa nih? Tadi kan Bu Ira bilang tadi kalau anak-anak lain kan jam 7 udah datang. Udah datang Ini Kak untuk Ros. yang anak yang seperti ini mungkin untuk dulu datang jam 7 mungkin susah juga Susah ya. mungkin Kak Ros. Kira-kira Bu Ira berharapnya kalau enggak 7.45 enggak mungkin pula jam 7 Iya. berapa kira-kira bisa Bu Ira kasih toleransi ke dia datangnya jam berapa? Kalau untuk satu anak ini ya Kak Ros, karena dia sering terlambat ya Kak Ros ya, mungkin saya kasih toleransi waktu dia sampai 7:05 lah Kak Ros. Iya, 7:05 dia sudah ada di sekolah gitu Kak Ros. Karena 7.10 udah berbaris ya. Karena 7:10 sudah berbaris Iya, gitu iya. Kak Ros. 7.15 udah mulai semua Udah, kegiatan. iya. Dari upacara, literasi, Iya. pramuka, ya, Gitu Kak Ros. untuk supaya dia bisa datang jam 7:05 ini kira-kira apa yang Bu Ira bisa lakukan untuk dia supaya dia tuh paham gitu bahwa harus 7:05 minimal bisa datang padahal teman-temannya jam 7 jam 7 kurang Iya, datang iya. dia kita kasih toleransi sampai 7:05. Kira-kira kekuatan apa yang ada pada diri Bu Ira supaya bisa mengatur dia apa Bu Ira balik kelasnya? Oh tidak Kak Ros, saya Nah, di sini guru olahraga, guru bidang studi Kak Ros gitu. Kira-kira apa yang bisa Bu Ira lakukan? Di sini karena sudah sering sekali anak ini terlambat ya Kak Ros, yang bisa saya lakukan itu yang pertama saya memanggil si anak ini dulu Kak Ros. Saya panggil anak ini, kemudian saya tanyakan apa alasannya dia terlambat itu, apa alasannya dia terlambat. Karena dia tadi kan ada yang bilang dia kadang hari ini dia bangun terlambat Kak Ros. Kemudian ada adiknya yang lama sekali, jadi makanya dia menyebabkan dia terlambat gitu Kak Ros. Kadang ayahnya yang lambat untuk mengantarkan dia ke sekolah gitu Kak Ros. Pertama saya tuh memanggil dia dulu Kak Ros, menanyakan apa permasalahannya dia hadapi dia, apa dia sering terlambat, apa kendala dia gitu Kak Ros. Kemudian setelah saya menanyakan ke si anak ini apa kendalanya, setelah saya bincang dengan anak itu, saya tanyakan lagi kepada siswa itu tentang keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah apa yang sudah mereka langgar gitu. Kan ada dia ke sekolah kita kan sudah ada keyakinan kelas juga, ada peraturan sekolah juga. Saya tanyakan ke anak ini apakah dia sudah melanggar atau tidak. Berarti keyakinan kelas mana, keyakinan sekolah mana yang sudah dia langgar gitu kan. Kalau sudah dia menjawab gitu Kak Ros, saya kembalikan lagi ke dia apa konsekuensi yang harus dia dapat gitu kan Kak Ros. Tapi setelah saya melakukan kegiatan itu yang sudah kita lakukan tuh restitusi tadi itu Kak Ros, tidak juga mempan Kak Ros, tidak juga mempan kan sudah kita lakukan restitusi tadi Kak Ros, tidak mempan juga dengan restitusi Kak Ros, tapi tetap aja anak ini terlambat juga gitu kan Kak Ros. Kemudian langkah saya ke berikutnya itu saya memanggil pihak luar lagi berarti Kak Ros, saya panggil orang tuanya lagi Kak Ros itu. Panggil orang tua, tapi sebelum saya memanggil orang tuanya saya berdiskusi dulu dengan teman saya di sekolah yaitu wali kelasnya lah Kak Ros, wali kelas si anak ini. Kemudian apa tindak lanjut dari wali kelasnya, baru nanti saya panggil orang tuanya Kak Ros itu. Iya. Jadi kalau yang saya tangkap dari proses yang sudah Bu Ira lakukan, tapi yang sampai saat ini ada beberapa yang belum ada hasilnya Bu Ira ya. Bu Ira udah panggil dia secara pribadi, udah kasih bimbingan individu, udah menyampaikan kembali keyakinan kelasnya sudah dibuat, bahkan sudah restitusi juga, tapi belum ada perubahan. Kemudian untuk kedepannya Bu Ira rencana akan diskusi dengan guru lain, akan panggil dengan orang tua.
Kira-kira kapan nih Bu Ira rencananya akan berdiskusi dengan guru lain dan memanggil orang tua ini? Kira-kira sekarang kan hari Jumat ya Kak Ros ya, mungkin saya diskusi dengan wali kelasnya mungkin besok harus Sabtu Iya, ya. iya, iya. Sabtu saya akan diskusi karena Sabtu mungkin saya agak longgar sedikit mengajarnya Kak Ros. Di sana saya akan berdiskusi dengan guru kelasnya. Kemudian untuk rencana saya memanggil orang tuanya berkemungkinan hari Selasa Kak Ros. Karena hari Seninnya saya padat sekali mengajarnya. Saya jadwal mengajar saya penuh hari Senin itu, maka hari Selasa lah saya sedikit longgar. Hari Selasa itu saya berusaha untuk memanggil orang tuanya Kak Ros. Iya, iya. Jadi rencana Bu Ira prioritas pertama itu hari Sabtu diskusi dengan Iya. wali kelas. Hari Selasa karena agak tidak terlalu sibuk memanggil orang tua. Kira-kira untuk bisa manggil orang tua ini apakah Bu Ira butuh bantuan dari Bu lain, mungkin guru BK atau ke sana, atau Bu Ira bisa lakukan sendiri? Enggak, kalau mungkin kalau untuk memanggil orang tua saya nggak bisa lakukan sendiri ya Kak Ros. Yang pertama saya butuh bantuan dari wali kelas tadi ya Kak Ros, wali Iya. kelas yang tadi. Itu yang pertama ya Kak Ros, bantuan dari wali kelasnya karena kan wali kelas yang tahu tentang dari orang tuanya. Kemudian saya minta bantuan juga kepada kepala sekolah. Saya minta izin juga ke kepala sekolah dulu untuk memanggil orang tuanya. Karena harus seizin kepala sekolah dulu untuk memanggil orang tua ya Kak Ros ya. Kemudian saya akan libatkan TU saya Kak Ros untuk membuat surat panggilan orang tua gitu Kak Ros. Iya, jadi di sini Bu Ira punya beberapa bantuan mungkin dari kelas, guru BK, TU dan lain sebagainya. Dan Bu Ira akan laksanakan selambat-lambatnya di hari Selasa gitu ya. Kira-kira kalau seandainya sudah bertemu dengan orang tua hari Selasa itu, kemudian dalam hal ini, dalam pertemuan ini, dukungan seperti apa yang Bu Ira? Kalau dari percakapan kita hari ini, dukungan yang saya harapkan yaitu saya bisa menjalankan apa yang sudah saya rencanakan ya Kak Ros ya, apa yang sudah saya rencanakan untuk siswa saya ini dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan berdiskusi dengan wali kelas tadi, kemudian dengan kepala sekolah dan minta bantuan kepada TU saya, dan nantinya terakhir bisa saya berdiskusi dengan orang tua siswa ini untuk membicarakan tentang siswa saya ini Kak Ros. Ya. Untuk penerapannya apakah udah terbayang Bu Ira, kira-kira capaian Bu Ira untuk komitmen ini seperti apa gitu? Baik Kak Ros, mungkin bayangan saya komitmen yang akan saya buat mungkin setelah saya memanggil kedua orang tua, memanggil ke salah satu orang tua murid saya ini, setelah saya memanggil orang tuanya, saya berharap si siswa saya ini tidak terlambat lagi keesokan harinya ya Kak Ros, setelah saya panggil orang tuanya, besoknya anaknya tidak terlambat lagi Kak Ros gitu. Ya baiklah Bu Ira. Nah saran saya nih Bu Ira, mau cepat-cepat lah Rabu gitu dengar gimana hasil pertemuan hari Sabtu, kemudian hari Selasa nanti bertemu dengan orang tua, membuat komitmen. Kira-kira Rabu masih terlambat ya si anak ini. Kapan kira-kira Bu Ira bisa kita ngomong-ngomong kembali seperti ini Bu Ira? Mungkin hari itulah ya Kak Ros, hari Kamis saya akan kembali kepada Kak Ros lagi karena hari Rabunya saya juga full mengajar Kak Ros. Hari Kamis lah saya datang lagi kepada Kak Ros untuk membicarakan kembali apa hasil dari diskusi saya dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, TU dan orang tua siswa ini Kak Ros. Nanti saya kembali lagi kepada Kak Ros hari Kamis nih Kak Ros. Mudah-mudahan nanti siswa Bu Ira itu tidak terlambat lagi. Amin. Kemudian apa langkah-langkah yang Ibu Ira ambil, baik diskusi dengan wali kelas, pertemuan dengan orang tua, mendapat dukungan dari pihak sekolah, segala unsur pimpinan, dan lancar-lancar agendanya semuanya. Dan yang pastinya harapan kita anak kita ini bisa lebih disiplin, menghargai keyakinan kelas yang telah mereka sepakati dan berubah ke arah yang lebih baik. Itu harapan kita bersama. Mungkin Bu Ira mengingat dah jam 4 lewat, udah hampir setengah 5 Bu Ira, sebelum salat asar, saya izin pamit dulu ya Bu Ira. Terima kasih ya Kak Ros atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini ya Kak Ros ya. Iya, sama-sama Bu Ira, semoga berhasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa berikutnya ya Bu Ira ya, hari Kamis ya. Iya Kak Ros, ditunggu ya Kak Ros.
Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Megi. Alhamdulillah kegiatan coachingnya udah selesai ya Bu Rosi. Iya Bu Megi, barusan sekitar 4:30 baru sih. Alhamdulillah. Semua berjalan lancar Bu Rosi? Alhamdulillah, saya senang sekali. Nampaknya Bu Ira cukup lega. Beliau bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Saya bahagia juga. Iya. Baik Bu Rosi, dengan percakapan coaching tadi, bagaimana dengan diri Ibu? Apakah Ibu bisa menilai dengan Ibu sebagai coaching terhadap diri Ibu sendiri bagaimana? Begini Bu Megi, kebetulan tadi saya ketika mengcoaching Bu Ira kan mencoba menerapkan ketiga kompetensi itu, present, hadir penuh. Udah saya coba juga memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mendengarkan dengan rasa. Hal ini mungkin menjadi pelajaran bagi saya. Kemudian yang alur yang coba saya kembangkan tadi itu alur tirta Bu Megi. Alur tirta. Iya, yang seperti saya ceritakan di awal dengan Bu Megi tadi. Apa yang membuat Ibu bisa menilai diri Ibu sendiri gitu? Iya, tadi kan ketika saya mau meng-coaching Bu Ira tuh saya kan mempersiapkan juga apa sih nanti trik saya supaya bisa menggali potensi Bu Ira. Jadi ketika saya bisa menjalankan apa yang saya rencanakan, saya merasa berhasil aja gitu. Oh, ketika kalau kita berhasil pasti suatu kebahagiaan ya Bu Iya, Rosi, apalagi bagi melihat kita. Bu Ira gitu. Iya, apalagi melihat si coachingnya dengan seperti air mengalir, dia mampu menceritakan permasalahannya kepada Iya. si coaching. Iya, baik Bu Rosi. Nah, hari ini boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bu Rosi terhadap Bu Rosi telah meng-coaching Bu Red. Ya, sebenarnya itu sekali yang saya harapkan Ibu. Seperti saya sampaikan di awal kan saya pengen tahu juga kelebihan dan kekurangan saya gitu. Iya, Silakan terima Ibu kasih. dengan lapang dada. Iya, terima kasih Bu Rosi sudah mengizinkan saya tadi untuk menjadi supervisor, dan ada beberapa yang saya amati. Semua tadi kegiatan coaching mungkin dengan waktu kurang lebih 11 menit ya Bu Rosi. Coachingnya begitu hangat, begitu dekat kelihatannya Bu Rosi bersama Bu Rev, dan Bu Rosi mampu menyampaikan beberapa kompetensi yang telah Bu Rosi pahami sebelum kita tadi Bu Rosi melakukan coaching, kita melakukan supervisi. Bu Rosi menyampaikan bahwa kompetensi itu ada 3. Iya. Nah, selain itu Bu Rosi menggunakan alur tirta. Semua itu sudah tergambar Bu Rosi di dalam percakapan Bu Rosi sebagai coaching. Iya. Kompetensi itu dapat terlihat, dan melalui alur tirta itu saya mengamati tadi dapat juga di mana salah satunya Bu Rosi sangat merespon aktif dari percakapan Bu Rev tadi, dari keluh kesah, isi curhatan hati Bu Rev. Bu Rosi dapat menanggapi dengan baik. Dan selain itu Bu Rosi juga dapat menggali tujuannya apa, identitasnya apa, selain itu rencana aksinya apa, bahkan sampai-sampai ke tanggung jawabnya sekalian. Dan kabarnya tadi di percakapan itu Bu Rosi akan ada lagi pertemuan selanjutnya. Iya, rencananya iya. Akan ada lagi pertemuan selanjutnya untuk gimana hasil anak ini. Permasalahannya tentang kedisiplinan tadi kan Bu Iya, Rosi? iya. Saya kan pengen juga tadi Bu Ira katanya nanti mau ngadain diskusi dengan wali kelas si anak ini. Iya, benar. Kemudian mau bertemu dengan orang tuanya. Jadi dengan itu saya penasaran juga gimana ya anak yang biasanya datang 7.45 Iya, benar. bisa nggak datang di 7:05 7:05 ya. Itu tadi Mungkin itu merupakan suatu hal yang berat mungkin Iya, bagi iya. si peserta didik. iya. Tapi kalau seandainya anak itu berhasil, berarti yang hebat itu Bu Bu Ira. Rev, iya, gitu. berarti Bu Rev mampu memecahkan masalah si anak Iya, ini Iya. dengan mungkin bantuan-bantuan yang udah ditentukan nanti Iya. oleh Bu Revnya. Iya, baik, terima kasih Bu Rosi. Saya melihat tadi bagus sekali percakapan antara Bu Rosi dengan Bu Rev. Jadi gini Bu Rosi, dari percakapan tadi itu kan Bu Rosi sebagai coaching. Iya. Nah,
kira-kira hal kompetensi apa lagi yang masih perlu Bu Rosi kembangkan untuk kedepannya gitu. Iya, iya. Mungkin untuk kedepannya kompetensi yang perlu saya dari 3 kompetensi inti tersebut, mendengarkan dengan rasanya mungkin lagi ya. Mendengarkan dengan Dengan rasa. rasa gitu. Iya, iya. Gimana saya bisa menumbuhkan empati gitu terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ira gitu. Oh iya benar ya Bu Rosi, berarti Bu Rosi lebih meningkatkan lagi tentang mendengarkan dengan rasa. Iya, iya. Dan kompetensi yang 3 ini insya Allah udah Iya. terpenuhi gitu. Iya benar. Terus Bu Rosi, gimana nih rencana tindak lanjutnya bersama Bu Ref tadi? Nah, ya gini, Bu Ref katanya kalau kan mau manggil orang tua Selasa, jadi Iya. Rabu penuh ngajar. Hari Kamis mau menemui saya lagi, Bu Megi. Oh, mau coba. menemukan lagi Iya. Bu Rosi. Iya, saya juga mendengar itu tadi. Kira-kira Bu Rosi pertemuan yang kedua ini mau dilaksanakan di mana ya Bu Rosi? Oh, mungkin Bu Ira lagi yang ke sekolah saya gitu, Bu Megi, gantian kami. Gantian. Oh gitu. Iya baik Bu Rosi. Alhamdulillah kegiatan kita telah dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu Rosi ketika saya sebagai dihadirkan sebagai pengamat, observer? Gimana perasaan Bu Rosi hari ini? Oh, saya senang sekali dengan adanya Bu Megi, mungkin yang melihat bagaimana perkembangan saya sejak sisi pra tadi sampai sisi pasca. Iya. Kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan Bu Megi juga membuat saya sadar akan hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada Bu Megi. Mudah-mudahan dapat setelah ini memberikan pengalaman yang berharga kepada saya sehingga saya benar-benar dapat menjadi coach yang andal lah gitu Iya, buat bagus. rekan-rekan Itu saya. harapan kita bersama ya Bu Rosi. Semoga Bu Rosi lebih baik lagi ke depannya dengan coach-coach yang hadir dan Iya. dapat membantu tentunya rekan-rekan sejawat. Mudah-mudahan amin. Iya, untuk memecahkan masalah ini atau dia menceritakan apa permasalahan yang telah dialami dan dia juga mampu memberikan rencana aksinya tersendiri dengan coaching yang luar biasa, yang hebat, yang mampu menggali potensi pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif gitu. Baik Bu Rosi, mungkin karena berhubung waktu ya Bu Rosi, Iya, iya. karena saya juga hari udah sore ada lagi kegiatan yang lain. Terima kasih sangat saya ucapkan kepada Bu Rosi. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Iya, insya Allah di lain waktu kita dapat ketemu lagi ya Bu Rosi ya. Sekian Bu Rosi, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.